pagi hari ini dalam pembelajaran apa adik-adik? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah adik-adik, sebelum mulai pembelajaran Ibu Guru absen dulu ya. Ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Dilihat temannya. Nah, istilah tidak ada ya? Oh, sakit? Oh, iya. Tapi tidak kasih kabar dia. Nanti kasih kabar ya. Muhammad Fadli Mandagi. Randi Puput. Oke. Adik-adik, alhamdulillah Ibu Guru sudah absen. Sekarang Ibu minta kesiapan adik-adik untuk belajar. Sudah siap belajar? Sudah. Jadi, kalau sudah siap, silakan duduk dengan rapi. Sekarang ambil buku dari dalam tas. Ayo ambil buku dari dalam tas, diletakkan di atas meja. Oke, sudah? Baiklah, semua sudah siap belajar? Siap. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai materi pembelajaran hari ini, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu. Yang berdoanya dipimpin oleh adik Randi. Ayo adik Randi, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, sudah berdoa tadi. Sekarang selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Pembelajaran kita minggu lalu apa ya? Masih ingat? Surah Al-Hujurat. Ayat 13. Oke, tepuk tangan untuk Raisa. Berarti Raisa ada belajar di rumah ya. Di Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Yang isi kandungannya tentang apa? Keragaman. Sudah lupa? Isinya tentang keragaman. Baiklah adik-adik, sekarang hari ini kita akan belajar dengan materi apa? Teladan Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Jadi pembelajaran hari ini kita adalah Al-Malik. Subtemanya adalah Al-Malik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna dan keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua, peserta didik dapat membuat poster digital mengenai keteladanan Asmaul Husna Al-Malik ya. Oke. Adik-adik, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu. Adik-adik sudah tahu apa makna dari Asmaul Husna Al-Malik? Sudah atau belum? Pernah dengar Al-Malik? Pernah dengar? Di mana? Iya, Asmaul Husna Al-Malik dengan di mana nak? Mana? Di HP? Iya, di YouTube ya? Iya, biasa kita temui di YouTube atau di video-video. Selanjutnya yang kedua, adik-adik sudah tahu penerapan Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari, keteladanannya? Belum? Kalau belum, kita akan belajar hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang Ibu minta adik-adik amati gambar ini. Ini ada gambar apa yang Ibu tampilkan di layar? Anak yang terjatuh saat bermain bola ya. Jadi ada anak yang terjatuh saat bermain bola. Anak ini marah tidak? Oh tidak ya. Jadi dia berarti apa? Menahan diri ya. Jadi dia menahan diri untuk marah ya. Jadi ini ada gambar anak yang bermain bola dan menahan diri untuk tidak marah ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita
sebuah video materi tentang Asmaul Husna Al-Malik ya. Ibu minta semua memperhatikan dengan baik ya. Sebentar Ibu Guru mau bertanya. Asmaul Husna Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik artinya maharaja. Oke, adik-adik sudah mengamati materi tadi? Materi terkait Asmaul Husna Al-Malik. Dan Ibu Guru tambahkan ya, tadi yang di materi tadi hanya beberapa contoh saja kan? Sekarang Ibu akan tambahkan. Jadi, teladan itu apa? Siapa yang masih ingat? Contoh ya. Teladan itu contoh. Jadi, keteladanan Asmaul Husna Al-Malik tadi yang disebutkan di video tadi apa saja? Apa? Siapa yang bisa? Bu Guru bertanya sekarang. Apa? Menjadi, oke, tepuk tangan untuk Ratu, tapi suaranya kecil. Menjadi pemimpin yang baik ya. Oh iya, sebelum itu Bu Guru tanya dulu. Al-Malik tadi disebutkan artinya apa? Bagus, Allah Maha Merajai. Artinya Allah itu Maharaja. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ya. Kita manusia juga dikuasai oleh Allah tidak? Iya, kita manusia juga dikuasai oleh Allah. Bagaimana contoh dikuasai oleh Allah? Kita diberikan rezeki ya. Itu arti dari bahwa Allah menguasai manusia ya, bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup dan seluruh isinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Malik itu Allah Maha Merajai. Dan salah satu keteladanan tadi yang sudah disebutkan oleh adik Ratu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya menjadi pemimpin yang baik. Ketika adik-adik coba angkat tangan Juna. Juna sebagai ketua kelas ya, angkat tangan Juna tinggi-tinggi ya, turunkan tangan. Jadi Juna sebagai ketua kelas di kelas 4 ini, Juna harus ketua kelas itu pemimpin tidak? Nah, jadi kalau jadi ketua kelas harus bisa memimpin anggotanya ya. Semua anggota yang ada di kelas itu harus dipimpin dengan baik, harus diperhatikan. Oh, siapa yang tidak hadir di kelas saya ya? Oh, ada teman saya yang sedang sakit, siapa ya? Dan itu harus dikasih tahu, dikonfirmasi ke guru. Ibu, ada yang tidak sehat, tidak masuk, ya? Itu tugas siapa? Ketua kelas sebagai pemimpin. Ketua kelas juga boleh pilih-pilih temannya. Tidak. Yang mau dia perhatikan cuma dia punya saudara, atau cuma dia punya sepupu, atau cuma dia teman dekat, boleh? Tidak. Jadi sebagai ketua kelas itu harus adil ya. Sebagai ketua kelas harus adil. Tidak boleh pilih-pilih teman ya. Seperti Juna ya. Itu masih jadi sepupu dengan Raisa. Jadi tidak boleh. Cuma Raisa yang diperhatikan, yang lain diabaikan. Tidak boleh ya. Itu contoh jadi pemimpin yang baik. Jadi contohnya di kelas saja ada ya, sebagai ketua kelas. Paham? Iya. Yang kedua, tidak sombong ya. Tadi di video tadi, yang kedua apa? Tidak sombong. Contoh ketua kelas Juna. Tidak boleh Juna jadi sombong ya. Kalau sudah jadi ketua kelas, sombong. Semua disuruh-suruh ya. Tidak boleh. Tapi alhamdulillah Juna tidak ya. Iya, ada yang dibuat Juna seperti itu? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti Juna insya Allah jadi pemimpin yang baik di kelas. Amin. Yang ketiga apa? Rajin sholat. Bagus. Tepuk tangan untuk kami. Atau rajin beribadah ya. Jadi adik-adik, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, kita percaya bahwa Allah itu Maharaja. Jadi kita harus rajin sholat, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang tidak sempat disebutkan di materi tadi, yang keempat yaitu tadi adik Fahmi katakan di awal pas mengamalkan
digambar, yaitu apa? Mawas. Menahan diri untuk tidak marah ya. Harus kita menahan diri untuk tidak marah. Menahan diri untuk apa lagi? Tidak apa? Iya, tidak berlaku sombong, tidak boros ya. Tahu boros? Menggunakan uang semaunya. Tidak pikir untuk ditabung ya. Ada uang sedikit langsung dibelanjakan semua ya. Jadi yang keempat yaitu menahan diri ya, untuk tidak marah. Contohnya tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari, anak yang sedang bermain tidak sengaja menyenggol kaki temannya sehingga jatuh. Kalau sudah berbuat salah jangan lupa minta maaf. Kalau sudah ada teman yang minta maaf harus kita maafkan. Itu artinya kita menahan diri untuk tidak marah. Paham adik-adik? Paham. Oke. Yang kelima yaitu empati. Tahu empati? Oke, empati itu apa? Oke, tepuk tangan untuk Hikmah. Peduli ya, kita peduli pada orang lain. Contohnya lagi Juna sebagai ketua kelas harus memiliki rasa empati atau sikap peduli pada orang lain. Misalkan ada teman sekelasnya, Juna sebagai ketua kelas ya. Contoh, ada temannya yang sakit, mukanya sudah pucat. Tidak boleh Juna cuma cuek ya. Juna harus hampiri, kenapa ini? Sudah sarapan belum? Kalau Juna sudah lihat, sudah sakit, disampaikan ke guru. Ibu, ada teman di kelas kita yang sedang sakit. Nah, nanti ibu guru yang akan lihat siapa yang sakit itu. Paham adik-adik? Jadi harus memiliki rasa empati atau rasa peduli. Oke, selanjutnya disiplin. Tahu disiplin? Apa itu disiplin? Oke, bagus, boleh tepuk tangan. Contoh disiplin kata Ratu adalah memakai pakaian yang seragam ya, sesuai ya, yang sesuai. Contoh itu di mana, Ratu? Oke, bagus. Ratu jawab di sekolah itu. Jadi memakai seragam harus sesuai ya. Jangan hari Senin pakai seragam pramuka. Kan tidak kan? Jadi hari Senin ini adik-adik pakai sekarang. Pakai apa? Putih merah, putih di atas, merah di bawah. Itu contoh disiplin, harus mengikuti apa? Aturan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada aturan. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di tempat umum juga ada aturan. Paham? Dan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari harus menaati aturan itu. Paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok ya. Oke, karena hari ini adik-adik berjumlah 18, jadi Ibu guru akan bagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok jadi 6. Kelompok 1 Randi, angkat tangan. Mulai dari kelompok 1 ya. Kedua mau ada mana? Oke. Ketiga Puput, 4 Akila, dan kelima ada Adit, dan terakhir Anissa. Ya, itu kelompok 1. Silakan di sini saya. Ayo. Oke, sudah duduk per kelompok? Ya. Boleh duduk rapi dulu dengan Ibu Ain? Boleh? Oke. Adik-adik, minggu lalu Ibu Ain suruh bawa apa? HP. Ada bawa? Alhamdulillah ya. Berarti diingat. Jadi, HP ini akan kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, angkat tangan yang bawa HP. Oh iya. Oke, alhamdulillah ya, banyak yang bawa. Turunkan tangan. Ada yang memang sudah konfirmasi dengan Ibu Ain. Kayak Raisa kemarin katanya belum bisa bawa HP. Kebetulan HP-nya lagi rusak, tidak apa-apa. Ya. Baiklah adik-adik, dengar
data itu yang digunakan hanya satu HP, tapi semuanya bekerja sama ya. Dikasih ide apa yang harus dibuat di situ, pemilihan warnanya ya, pemilihan desainnya yang bagus ya. Lalu paham ini? Paham sampai di situ? Lalu apa yang dimasukkan di situ? Tulisannya yang dimasukkan di situ adalah keteladanan Asmaul Husna Al-Malik ya. Keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Yang lain bagaimana yang sudah bawa HP? Yang sudah bawa HP lain cari melalui ChatGPT. Melalui apa? Pernah dengar ChatGPT? Belum? Oke, Bu Guru sampaikan. Jadi ChatGPT ini sebuah seperti aplikasi, nanti dia seperti Google, ya. Nanti di ChatGPT itu adik-adik bisa gunakan sebagai sumber untuk mencari informasi. Paham? Di ChatGPT itu adik-adik bisa mencari, adik-adik tinggal tulis ya, tulis di situ, minta tolong carikan saya informasi tentang keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Lalu akan dijawab, akan tertulis apa saja keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Paham? Kalau sudah dapat, itu dimasukkan di mana? Di poster itu bagus, dimasukkan di. Lalu apa nama kita akan membuat aplikasi, kita akan membuat poster itu? Ada yang sudah pernah dengan Canva? Oke, sudah pernah digunakan di kelas? Alhamdulillah kalau sudah pernah digunakan di kelas ya. Canva Education. Nanti adik-adik buka itu alamat webnya Canva Education dan dimasukkan tulisan-tulisan yang ada di ChatGPT. Paham? Oke, silakan cari dulu, tentukan tiap masing-masing kelompok sama punya HP yang mau pakai untuk Canva. Kelompok satu HP-nya siapa? Yang ada data, Mas. Misalkan yang sudah ada data. Randi? Ada data? Oke. Kelompok dua HP siapa? Juna, ada data? Boleh, Ami. Oke, Fahmia, kelompok tiga. Putri. Satu saja. Yang datanya bisa, jangan sampai sudah membuat habis data, tidak lanjut. Oh, Putri. Oke, HP-nya Putri. Sudah? Selanjutnya, yang temannya yang pegang HP lain, coba cari di ChatGPT. Ini tulisannya. Iya. Itu tadi Ibu sudah sebutkan. Sebuah aplikasi mencari informasi. Ini tulisannya. ChatGPT.com. Coba diketikin. Dibuka Google Chrome. Tapi yang HP buat Canva tidak usah, cuma HP yang lain. Tunggu Ibu Guru melihat. Iya. Oke, bagus. Mana bisa. Minta tolong carikan saya. Mana coba pipi? Minta tolong carikan saya. Mana? Keteladanan Al-Malik. Asmaul Husna Al-Malik. Itu saja. Silakan selanjutnya ketik web Canva. Iya. Canva Education. Ini contoh yang sudah bisa buka Canva. Sekarang ketik di pencarian, ketik poster. Di pencarian, ketik poster. Kalau sudah muncul contoh-contoh poster, silakan dipilih salah satu desain yang mungkin adik-adik suka. Mana? Oke, bagus. Tulis di situ, baru di bawahnya. Tulis di bawahnya. Oke. Tidak boleh pilih sendiri. Pemilihan desainnya harus ditanya ke teman-teman. Bagaimana mau pilih yang mana? Nanti kan ke papan tulis. Misalkan mau menambahkan tulisan, misalkan
gambar orang sedang belajar ya. Jadi yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil. Masuk tidak? Masuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bu. Yang terakhir, berdoa dan beribadah. Masuk? Masuk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya, tugas individu, tugas sendiri-sendiri. Ya, WA lalu diklik itu link yang Ibu sudah bagikan di WA. Iya. Kalau sudah klik link sudah, silakan dikerjakan 5 nomor soal. Oh iya, bagus. Ampunya satu salah, tepuk tangan untuk Pan. Mana ini? Oke, benar semua, tepuk tangan untuk Hikmah. Alhamdulillah adik-adik sudah menjawab pertanyaan melalui word. Melalui apa adik-adik? Word. Angkat tangan yang benar semua. Oke adik-adik, alhamdulillah adik-adik sudah mengerjakan tugas individu ya. Ibu Ain, sebelum Ibu Ain tutup, Ibu Ain memberikan penguatan sedikit. Jadi adik-adik, halo. Sebelum Ibu Guru tutup, silakan berdiri dulu, silakan berdiri. Ini adalah Gerard dan lagu tidak boleh marah-marah. Oke, silakan duduk. Baiklah adik-adik, tadi sudah tes briefing ya. Lagunya tentang jangan suka marah-marah ya. Jadi itu berkaitan dengan keteladanan Asmaul Husna Al-Malik. Yang apa? Menahan diri untuk tidak marah ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik tidak boleh marah-marah, harus apa? Sabar ya. Paham? Iya, yang selanjutnya menjadi pemimpin yang baik. Contohnya tadi apa? Adik Juna sebagai ketua kelas harus apa? Harus peduli bagus, harus peduli pada anggotanya, pada teman-temannya. Apalagi? Jangan sombong. Bagus Randi. Apalagi? Rajin beribadah. Iya, peduli kepada siapa? Orang lain ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik itu jadi pemimpin yang baik itu bagaimana? Harus peduli pada anggotanya. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh sombong. Paham? Oke. Bagaimana Ibu Guru mau tanya bagaimana perasaan adik-adik belajar hari ini dengan Ibu Ain? Senang. Alhamdulillah. Kalau senang, mari kita simpulkan bersama ya. Kita simpulkan bersama. Jadi Al-Malik artinya Maha Merajai ya. Al-Malik artinya Maha Merajai. Contoh keteladanan Asmaul Husna, menahan diri untuk tidak marah. Yang kedua apa? Tidak sombong. Iya, silakan dibaca. Peduli, beribadah kepada Allah ya, rajin beribadah kepada Allah. Jujur masuk? Iya, masuk ya. Seorang pemimpin harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengakal. Paham? Baiklah adik-adik, demikian pembelajaran Ibu Ain hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Ain mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.